Halo pemirsa, kami hadir kembali dengan berita terkini seputar dunia hiburan. Kali ini kabar datang dari grup idola JKT48, yaitu dari generasi 10. Salah satu anggotanya, Kelly, tengah menjadi sorotan publik setelah fotonya bersama seorang pria tersebar di X. Foto ini segera memicu spekulasi dan komentar dari para penggemar. Mengingat belum lama ini, rekan setimnya, Amanda dan Indira, juga terlibat dalam skandal serupa. Kejadian ini menambah deretan kasus yang mengguncang JKT48, memaksa manajemen untuk mengambil tindakan dan memberikan klarifikasi. Kami akan terus mengupdate berita terbaru dari JKT48. Tetap bersama kami untuk informasi selengkapnya. Mungkin bagi sebagian besar orang sudah mengetahui tentang berita panas ini sedang gosong dibicarakan di timeline Twitter. Berita apa tuh, Bang? Wah, ini sangat panas ini, Bang. Yaitu si Kelly dari Gen 10 ini ketahuan pacaran, guys. Waduh, parah banget. Bahkan bukan cuman Kelly aja ya. Wah, ada, ya itulah, kalian bisa mencari sendiri. Ini fotonya. Ting. Ya. Memberikan luka dan kekecewaan mendalam bagi para fans dan manajemen. Kita di sini ingin memberikan opini kita masing-masing. Jadi jika kalian tidak sepakat dengan kita mempunyai opini sendiri, bisa tulis di kolom komentar. Ya, ini cuman sekedar opini dari wota-wota FOMO kayak kita. Jadi kalian Betul. mau hujat, mau hate comment, mau apapun itu kalian nggak suka, terserah ya. Ini cuman opini dari kita aja karena Betul. kita udah cukup resah dengan berita yang beredar belakangan ini. Karena nggak cuman 1-2 member, tapi yang terseret ini 5 member ya. Cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Jadi udah berulang-ulang ya. Nah, ini sekedar opini kita aja. Oke, langsung aja, ini dia opini dari kita. Oke, menurut saya, ya pacaran kan memang sedang marak terjadi di usia-usia remaja seperti saya ini. Namun si Kelly ini itu melakukan pacaran tidak di waktu yang tepat. Ya, dia baru saja tidak terlalu baru juga masuk ke dalam dunia peridolan, tapi sudah berani melakukan hal itu yang dimana itu sangat fatal dan membuat kecewa banyak fans yang mengangkat namanya menjadi besar saat ini. Ya menurut saya itu sih, dia melakukan hal tersebut di waktu yang tidak tepat dan ya memang seharusnya tidak dilakukan sih. Kalau memang dia ingin melakukan hal tersebut, ingin pacaran, kenapa tidak graduate saja atau langsung resign seperti itu? Oke, kalau opini pribadi saya sendiri, menurut saya pacaran itu hal yang wajar ya, sangat wajar. Apalagi untuk usia-usia seperti saya, seperti Kelly, ataupun seperti member-member JKT lainnya itu sangat wajar. Apalagi jatuh cinta itu menurut saya proses yang alami. Tapi akan menjadi sebuah masalah jika pacaran ini dilakukan oleh member JKT. Karena sangat jelas di situ ada yang namanya golden rules, yang dimana itu jelas bertentangan banget ya sama golden rules. Dan saya tuh lebih melihatnya itu lebih kasihan ke fansnya. Saya juga sebenarnya nggak ngelarang sih, saya juga nggak masalah kalau OSIS saya pun juga melakukan hal serupa, saya pun nggak masalah. Karena ya sekali lagi itu hal yang alami. Tapi saya lebih melihat dari sisi fansnya. Saya lebih kasihan melihat fansnya yang nge-OSIin ya Kelly, atau mungkin beberapa hari yang lalu juga Indira sama Amanda. Saya kasihan itu gimana? Fans udah rela kayak spend money, spend waktu, yang dimana dua hal itu tuh bener-bener nggak bisa diulangin atau berharga banget ya bagi setiap individual fansnya itu. Tapi mereka bener-bener nge-spend money, spend time buat OSI-nya itu. Tapi di kasus ini saya juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya oleh para member tadi yang melakukan skandal. Mungkin yang saya pertanyakan itu, yang saya kritik itu lebih ke JOT-nya. Kayak saya melihatnya, kenapa kok hal ini bisa berulang-ulang terus terjadi? Padahal kan kasus ini nggak cuma sekali 2 kali ya, udah berkali-kali. Seharusnya kan JOT bisa memberikan solusi atas kejadian ini. Apalagi ini udah nggak kejadian sekali 2 kali aja. Apakah sebenarnya sistem yang dibangun JOT ini ada masalah? Ataukah ada sesuatu hal yang kita mungkin nggak tahu ya sampai kejadian ini berulang-ulang kali?
Oke, pertanyaan ini menurut saya sangat menarik ya. Apalagi setelah kemarin saya sempat lihat videonya Bang Rangga Pranendra. Beliau adalah salah satu konten kreator yang selalu membahas tentang JKT48. Jadi dalam pernyataan beliau di video yang ini, nanti kalian bisa tonton fullnya. Jadi beliau menyampaikan kalau sebenarnya Golden Rules ini adalah peraturan yang tidak ada tapi diadakan oleh staff JOT. Itu poin pertama yang saya ambil. Terus yang kedua, saya sambil baca ya biar nggak salah. Juga memberikan pernyataan kalau sebaiknya manajemen itu mendukung hal ini. Nah, kalau kalian mau tahu lengkapnya penjelasan beliau, bisa tonton aja di video yang tadi saya kasih. Ya, dengan pernyataan dari Bang Rangga Pranendra ini, jujur saja saya sangat setuju. Ya, menambahi pernyataan yang tadi saya sampaikan, saya juga sempat riset atau sedikit tahulah tentang sistem peridolan di Korea sana. Jadi kalau di Korea sana itu sistemnya adalah ketika ada satu idol K-pop yang ketahuan pacaran atau lagi dinner atau ngedate sama cowok lain, nah itu justru yang mendekengi mereka, yang memagari mereka, yang menjadi perisai utama mereka adalah manajemennya. Jadi manajemen yang mengklarifikasi kepada seluruh media, kepada seluruh fans, dari manajemen mengatakan kalau talent kami atau member dari kami sudah resmi berpacaran dengan cowok ini, dan mereka juga tetap dalam pengawasan si pihak manajemen ini. Tapi sayang sekali untuk di 48 Sister ini sangat tidak relevan. Tapi mungkin ini juga sudah saatnya mungkin ya bagi kita para wota untuk sadar kalau hubungan kita sebagai fans, sebagai wota dengan para member ya hanya sebatas fans dan idol, tidak lebih. Jadi tidak bisa nih kita sepenuhnya kita mengatur para member seperti apa yang kita inginkan. Nah itu nggak bisa ya. Jadi ini sudah saatnya para wota untuk sadar. Oke, menurut saya Golden Rules itu harus tetap diadakan. Mengingat akhir-akhir ini sering bermunculan wota varian baru, wota zombie, yang kalian mungkin sudah mengetahuinya. Ya, untuk Golden Rules ini itu menurut saya tetap diadakan untuk menenteramkan hati para fans-fans yang kemungkinan sudah overthinking nih. Nanti kalau semisal OSI mereka itu melakukan hal yang tidak mengenakan atau bagaimana gitu. Jadi ya menurut saya seperti itu agar tidak main-main ke warkop lagi seperti itu. Sehingga para fans itu bisa wah sejuk nih hati, OSI gue nih lagi gini nggak melakukan ini gitu. Atau Om JOT supaya lebih diperhatikan lagi member-membernya, dikontrol secara bijak untuk tidak double date gitu atau mampir ke warkop seperti itu. Dan untuk member, jika memang tidak ingin mengikuti Golden Rules, Anda bisa keluar. Banyak sekali anak-anak di Indonesia yang lebih berbakat, lebih cemerlang, dan tentunya bisa mengikuti peraturan yang ada. Anda ingat generasi-generasi sebelumnya di masa pandemi, mereka itu berjuang habis-habisan untuk mempertahankan teater agar tetap berada sampai saat ini. Oke, pesan saya yang pertama untuk para member dulu nih. Saya tahu jatuh cinta itu bukan sesuatu yang ambigu atau sesuatu yang salah. Karena hal ini alami, sekali lagi ya saya tekankan. Tapi mbok ya tolong buat para member ini juga mikirin perasaannya para fansnya. Karena Golden Rules ini sudah menjadi peraturan kalian ya. Jadi menurut saya kalian harus mikirin sih. Kalian juga harus mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus menaati peraturan Golden Rules ini. Apalagi dengan slogan kalian bertumbuh dan berkembang bersama fans. Nah, itu tolong dipikirin ya para member. Terus berikutnya pesan untuk Om JOT. Om ya, bukan Ci ya. Bukan Ci ataupun Teh Melody ya. Kalau memang Golden Rules ini sebuah peraturan terlarang yang sama sekali nggak boleh dilanggar sama member, tolonglah saya menyarankan untuk mungkin dari staff JOT ini untuk para trainee ataupun para member, mungkin yang dari trainee pun juga udah mulai disosialisasi atau diedukasikan terkait Golden Rules ini. Karena ini menyangkut
masa depan dari grup ini juga terhadap fans-fansnya ini. Dan menurut saya, hukuman yang diberikan oleh Om COT terhadap member yang melakukan hal-hal yang terlarang yang sudah tertulis di dalam Golden Rules itu menurut saya terlalu terlalu ringan. Jadi member ini kesannya menyepelekan karena udah berulang-ulang dan kayak nggak ada efek jera. Kalau misalnya nggak ada ketegasan yang lebih tegas dari staff COT, saya yakin semakin banyak member yang akan seperti itu karena hukumannya terlalu ringan. Oke lah, semoga buat langsung aja saya sebut buat ya, semoga kalian cepat sadar lah. Oke, udah itu aja.